Sejarah mencatat, ketika mereka gagal menaklukkan Islam dengan pedang, mereka datang dengan pena. Ketika mereka kalah di medan perang, mereka beralih menaklukkan pikiran. Inilah kisah panjang, dari perang salib hingga dunia digital. Tentang upaya melemahkan Islam dari luar dan dari dalam. Semua bermula pada abad ke-11. Perang salib meletus atas nama salib dan mahkota. Atas nama Tuhan namun digerakkan oleh ambisi dunia. Ribuan tentara Kristen dari Eropa berangkat ke Timur Tengah, ingin merebut Yerusalem dan menundukkan kaum Muslim. Namun setelah berabad-abad perang dan jutaan nyawa melayang, Islam tidak pernah hilang. Dunia Barat sadar, Islam tidak bisa dihancurkan dengan pedang. Mereka pun berubah strategi. Dari perang fisik menjadi perang pemikiran, dari pedang menjadi pena, dari pasukan menjadi profesor. Saat Daulah Utsmani berdiri tegak, dari Istanbul hingga Hijaz, dunia Barat, mulai mengerahkan kekuatan baru, Orientalisme. Mereka mengirim misionaris dan sarjana ke negeri-negeri Islam, bukan untuk belajar tapi untuk memetakan kelemahan umat. Karya-karya mereka tentang Al-Quran, hadis, dan sejarah Islam ditulis bukan untuk memahami, tapi untuk meragukan. Nama-nama seperti William Muir, Ignaz Goldziher, dan Joseph Schacht mulai mempengaruhi dunia akademik modern dengan satu ide. Bahwa Islam hanyalah produk budaya manusia, bukan wahyu ilahi. Padahal Allah telah menegaskan dalam Al-Quran. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Al-Quran Surah Asy-Syaff ayat 8. Namun mereka tidak berhenti. Ketika Utsmani melemah, mereka masuk lebih dalam, mengadu domba antar bangsa Muslim, menanamkan sekularisme dan memecah belah umat. Mereka tahu, umat Islam tidak akan hancur jika masih bersatu di bawah Al-Quran dan Sunnah. Abad ke-19 hingga ke-20 menjadi masa kolonialisme besar. Mesir, India, Indonesia, Afrika Utara, semua dijajah. Tapi yang sesungguhnya dijajah bukan hanya tanah, melainkan pikiran. Lahir generasi Muslim yang mulai merasa malu dengan agamanya sendiri. Lembaga pendidikan Islam digantikan dengan sistem barat, hukum syariat diganti hukum sekuler. Mereka ingin menjauhkan umat dari dasar keyakinannya. Rasulullah sudah memperingatkan, kalian pasti akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hingga jika mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan mengikutinya. Dan hari ini sabda itu nyata. Kita meniru gaya hidup, budaya, bahkan cara berpikir mereka tanpa sadar, kita sedang dijauhkan dari ruh Islam itu sendiri. Kini medan perang itu berpindah ke dunia maya. Tidak lagi dengan tentara bersenjata, melainkan influencer dan konten kreator. Mereka tampil sebagai pencari kebenaran, intelektual bebas atau muslim rasional. Namun di balik kata-kata manis mereka, tersimpan racun yang halus. Racun yang menanamkan keraguan terhadap Al-Quran dan hadis. Sebagian berkata, hadis itu buatan ulama, tidak pasti dari Nabi. Sebagian lagi berkata, cukuplah Al-Quran saja, kita tidak butuh sunnah. Padahal Rasulullah telah bersabda, akan datang suatu masa, di mana seorang yang kenyang di atas tempat duduknya berkata, cukuplah bagi kami kitabullah, apa yang kami dapati di dalamnya sebagai halal, maka kami halalkan, dan apa yang kami dapati di dalamnya sebagai haram, maka kami haramkan. Ketahuilah, apa yang diharamkan Rasulullah itu sama dengan apa yang diharamkan Allah. Dan Allah menegaskan, dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Fenomena ini adalah bentuk baru dari perang panjang melawan Islam. Perang yang tidak menumpahkan darah, tapi menumpahkan keraguan. Dulu mereka berperang dengan salib dan pedang. Kini mereka berperang dengan konten dan algoritma. Dulu mereka menyerang benteng kota. Sekarang mereka menyerang benteng iman. Namun janji Allah tetap pasti. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Tetapi Allah tidak menghendaki kecuali menyempurnakan cahayanya. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 32. Cahaya itu akan terus bersinar selama masih ada umat yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Karena Islam tidak akan hancur oleh serangan musuh dari luar, melainkan oleh kelalaian dan keraguan dari dalam diri umatnya sendiri. Maka wahai umat Muhammad, bangkitlah dari kelalaianmu. Kenali strategi halus yang merusak dari dalam. Pegang erat dua pusaka agung, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Karena siapa yang berpegang pada keduanya, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya.
kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Inilah peringatan sekaligus harapan bahwa Islam tidak akan pernah padam selama masih ada hati yang percaya dan lidah yang tetap menyebut nama Allah.